Kita mulai aja. Untuk hari ini ada yang present nggak? Kelompok ada yang belum nggak? Kelompok yang presentasi. Hari Sabtu semestinya masih ada ya. Sorry, hari Sabtu. Hari Jumat. Kelompok 7 terakhir. Kelompok 7 kita kan ada 65 mahasiswa. Betul ya? Ada 65 mahasiswa yang sudah kelompok 7, kelompok 6 sudah belum? Kelompok 5 sama 7 yang saya minggu kemarin. Harusnya ada 8 kelompok, harusnya. Kemarin kalau kita hitung rata-rata 8 gitu ya. Berarti ada banyak yang belum punya kelompok. Nggak ada yang presentasi hari ini. Halo, nggak ada yang presentasi. Nggak ada kayaknya, Pak. Nggak ada ya, nanti saya absen karena pertemuan kita kan sampai 16. Ini sudah 12 ya, dan sesi 15 itu nanti diisi dengan review. Diisi dengan review berarti 15 review, 16 itu ujian. Ini udah 12 berarti ada 2 sesi lagi. Tinggal 2 sesi lagi. Ini saya khawatir ada yang belum punya kelompok gitu ya. Nanti saya susun dari kelompok-kelompok yang sudah mengumpulkan tugas. Jadi kalau nilai kemarin dari Inaba itu kan memang pembagiannya 40% di kuis dan tugas, 30% di UTS, dan 30% di UAS. Gitu ya. Jadi walaupun UTS UAS-nya nanti besar gitu ya, nilainya besar, itu semaksimum mungkin UTS dan UAS itu hanya 60. Betul nggak? 60 itu belum mencapai B. Jadi rekan-rekan yang belum mengerjakan tugas, yang belum mengerjakan kuis gitu ya, itu nilai yang saya kasih kemarin itu rata-rata yang ada di siakat. Kalau tugasnya nihil, saya isi dengan kosong karena mau diisi dengan nilai apa gitu kan. Karena tugasnya nihil. Jadi tolong dicek, banyak juga yang bilang sudah buat tapi ternyata tugasnya tidak terupload gitu. Jadi ini, dan saya masih punya cadangan untuk membantu nilai gitu ya, untuk membantu nilai itu nanti dari SCL. SCL itu apa? Dari keaktifan dan dari tugas kita presentasi ini. Lalu ada SCL. SCL itu mulai dari keaktifan, leadership gitu ya, itu dinilai. Itu nilainya saya cuma bisa dari pertemuan-pertemuan gini, dari pertemuan sesi online gitu ya. Saya nggak bisa ngasih nilai ngasih nilai dari yang lain-lain karena saya nggak tahu. Jadi kalau mahasiswanya jarang hadir, mahasiswanya nggak mengumpulkan tugas, nggak membuat kuis gitu ya, agak susah nanti nilainya. Karena ingat antara UTS dan UAS itu porsinya cuma 30%, 30%. Nilainya 100 pun hanya menyumbang 30-30. Hanya menyumbang 60, itu belum mencapai B. Jadi banyak ini sebetulnya kalau saya mau bukakan di Siakat ya, coba kita lihat ya di Siakat. Kalau nilai sekarang sudah berubah karena sebagian kan udah ada kuis baru ya, udah ada kuis baru, tugas memang nggak ada. Nah, tapi dari kuis baru itu bisa jadi berubah gitu, maksud saya secara rata-rata. Yang di rata-rata itu rata-rata nilai kuis sama tugas. Itu dibagi 2. Nah, ini misalnya ya, Lutfi ini sebetulnya sayang karena nggak mengisikan tugas.
gitu ya. Terus tapi nanti saya coba pertimbangkan kan dari tugas-tugas kelompok. Tapi kalau orangnya nggak hadir, tidak ikut kelompok, tidak pernah hadir juga, lalu tidak mengisi kuis dan tugas, berarti nanti membantu nilainya dari mana gitu. Itu yang saya agak kebingungan tuh. Jadi beberapa itu ada di nggak mengerjakan tugas, nggak mengerjakan kuis, walaupun nilai akhirnya UTS UAS-nya besar, tapi tidak bisa membantu gitu ya. Ramdhani ada Ramdhani. Muhammad Ramdhani. Oh, nggak ada. Ini tolong perhatian buat yang tugas dan kuisnya masih kurang gitu ya. Itu satu Ramdhani, terus Yudi Arielsa. Oh, Yudi Arielsa enggak? Yudi Arielsa sudah lumayan. Dita Amelia, ada Dita? Enggak ada ya. Lalu Mona Rani Febrianti, ada? Enggak ada. Ini susah nih, kalau memang tugasnya kurang, nanti orangnya nggak hadir. Pak Jumarno. Pak Jumarno nggak ikut UTS gitu? Nggak juga ya? Nggak hadir juga. Jadi itu yang mesti diingat ya nanti. Tadi Lutfi, Rian Edward, ada Rian Edward? Seingat saya, nah Rian Edward ada. Hadir, Pak. Iya, nanti sayang tuh. Maksud saya kuis sama tugasnya masih sedikit sekali gitu. Oh ya, Pak. Ya udah, kalau udah paham berarti ini nanti ini masing-masing ya. Saya masuk ke sesi 12 ya untuk sesi hari ini. Nanti saya akan mungkin untuk sesi 11, 12, 13 ini saya akan kasih gambaran analisa kredit ya, silakan bertanya. Kecuali kalau ada kelompok yang mau presentasi, silakan disampaikan sekarang. Karena sesi 11, 12, 13 ini mirip-mirip. Semuanya isinya adalah mengenai analisa kredit. Itu ya, ini dasar pedoman keputusan kredit. Ya, ini sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 92 bahwa kredit adalah penyediaan uang. Jadi ini balik lagi ke masalah definisi. Nah, unsur-unsurnya apa? Itu adalah adanya kesepakatan gitu ya, adanya risiko, adanya imbal hasil, seperti yang tercantum di UTS kemarin. Gitu ya. Nah, ini unsur-unsurnya ada kepercayaan, ada kesepakatan, ada jangka waktu, ada risiko, dan adanya imbal hasil atau pendapatan. Karena kredit ini adalah sumber pendapatan utama bagi bank. Nah, prinsip pemberiannya seperti apa? Ini sudah beberapa kali juga disebutkan, adalah 5C, 7P, gitu ya. Karakter, C pertama itu karakter, bagaimana bank itu bisa mengetahui sifat-sifat pribadi, watak dan kejujuran dari manajemen perusahaan ya dalam memenuhi kewajiban finansialnya. Ya, petunjuknya antara lain dengan mengenal lebih dekat gitu ya, dengan melakukan wawancara, mengumpulkan aktivitas, keterangan mengenai aktivitas calon debitur, mengumpulkan keterangan dari rekanan-rekanan dia, pegawainya atau pesaingnya gitu, mengenai reputasi, kebiasaan pribadi, pergaulan. Kalau sekarang ada sosial media itu juga digunakan. Lalu capacity ini adalah kemampuan untuk menjalankan perusahaan gitu ya. Jadi makanya untuk perusahaan-perusahaan lama itu akan dinilai kapasitinya biasanya lebih bagus dibanding perusahaan-perusahaan yang baru berdiri 1 atau 2 tahun. Mungkin teman-teman belajar juga di manajemen bahwa seperti produk, perusahaan itu juga mempunyai siklus gitu ya. Nanti dia akan sampai tingkatan mature. Dan kalau sudah mature nanti menurun. Nah, itu yang perusahaan itu harus melakukan inovasi-inovasi baru untuk supaya apa? Supaya activity-nya tidak menurun. Nah, ini yang dilihat nanti angka-angka hasil produksi perusahaan,
angka-angka penjualan dan pembelian, laba ruginya, data-data keuangannya dilihat. Nanti saya kasih contoh aja. Jadi khusus untuk sesi 11 sampai 13 saya akan kasih contoh-contoh. Capital ini menunjukkan posisi keuangan perusahaan secara keseluruhan ya. Jadi perusahaan itu harus punya modal sendiri, nggak bisa semuanya dibiayai oleh bank ya. Jadi perusahaan itu harus tahu perimbangan antara hutang dan modal dia sendiri. Ya, misalnya 70% hutang, 30% modal sendiri gitu. Jadi itu yang kita ketahui dari mana? Kita ketahui dari neraca. Ya, debitur selama 2 tahun terakhir minimum. Lalu dia lakukan analisa rasio. Kolateral ini jaminan ya, jaminan adalah aset gitu ya, aset atau aktiva yang akan diikatkan sebagai jaminan. Ya, jadi jaminan itu bisa stok, inventory itu jaminan pokok, inventory piutang itu jaminan pokok. Ada agunan tambahan itu adalah misalnya sertifikat rumah, bangunan gitu ya, bangunan pabrik ya, yang itu yang diikat gitu ya. Jadi bank akan meneliti tuh mengenai kepemilikan jaminan, mengukur stabilitas nilainya, kemampuan untuk dijadikan uang dalam waktu yang relatif singkat. Jadi kalau teman-teman tahu, kalau untuk menilai jaminan itu di bank kadang-kadang dipotong, gitu ya, dipotong. Misalnya sesuai penilaian itu harganya 100 miliar, bank mungkin hanya mengaksep sekitar 70%. Bisa jadi, yaitu tergantung kebijakan banknya masing-masing. Jadi 100 miliar hanya diaksep nilainya 70 miliar. Kenapa? Karena itu adalah untuk dijadikan uang dalam waktu relatif singkat, gitu ya. Itu perkiraan. Lalu memperhatikan pengikatan barang yang benar-benar menjamin kepentingan bank. Kemarin saya udah ingatkan kalau persediaan itu atau piutang gitu ya bisa diikat dengan fidusia, ya bukan dengan gadai. Kenapa bukan dengan gadai? Karena gadai itu barangnya itu harus diserahkan kepada bank. Sementara kalau fidusia, barangnya itu bisa tetap digunakan oleh si debitur. Itu kolateral, lalu condition of economy ya. Condition of economy minggu lalu, 2 minggu lalu saya sudah mengingatkan bahwa ada aspek-aspek yang mungkin mempengaruhi usaha si debitur. Contohnya kalau dia banyak menggunakan bahan baku impor, ya, lalu misalnya terjadi inflasi di Indonesia yang cukup tinggi, sehingga apa? Sehingga nilai tukar di Indonesia melemah terhadap mata uang asing. Nah, dengan demikian kalau dia impor barang itu akan menjadi lebih mahal. Kalau dia lebih mahal, dengan demikian harga jualnya mungkin akan berubah. Kalau harga jualnya berubah, berarti mungkin penjualannya akan menurun. Itu yang terutama harus diperhatikan dari condition of economy. Nah, itu dari sisi 5C, gitu ya. Dari sisi 5C, nanti juga ada dari sisi aspek-aspek yang harus diperhatikan. Ya, aspek hukum, aspek manajemen, aspek teknis, aspek pemasaran gitu. Nanti saya contohkan ininya. Contoh real bagaimana ini ya perbankan itu melakukan review terhadap kredit. Lalu pedomannya seperti apa? Pedomannya adalah prinsip kehati-hatian satu atau prudential banking. Ini yang disebut dengan prudential banking. Prinsip kehati-hatian itu apa? Bahwa bank itu menggunakan dana nasabah kan dalam menyalurkan kredit. Dan untuk itu harus menjaga keamanan dana nasabah. Lalu adanya organisasi dan manajemen perkreditan. Bahwa dalam memutus kredit itu biasanya dilakukan pemisahan fungsi antara beberapa unit gitu ya. Ada unit bisnis, ada unit risk. Unit manajemen risiko. Unit bisnis dan unit manajemen risiko ini harus sepakat bahwa kredit ini layak. Jadi tidak bisa diputus oleh satu orang. Gitu ya. Ini yang disebut dengan prinsip four eyes principle. 4 mata, bahwa keputusan itu harus dilakukan 4 mata, nggak bisa dilakukan hanya oleh 2 mata, oleh satu orang gitu. Lalu kebijakan persetujuan pemberian kredit, lalu adanya administrasi, ya ini pencatatan semua dokumen-dokumen, masalah penyimpanan sertifikat agunan dan lain-lain. Lalu ada pengawasan, ini karena kredit itu dilakukan monitoring, ya dilakukan monitoring dalam perjalanannya. Dan juga ada reviewer lagi, walaupun sudah diputus,
nanti ada pemeriksa lagi gitu ya. Apakah keputusan ini sudah benar dan sesuai ketentuan. Dan terakhir adanya penyelesaian kredit bermasalah. Kalau ada yang mau tanya silakan. Oke, kalau nggak ada, pertama lalu mengenai kualitas ya. Kualitas kredit itu dinilai berdasarkan prospek usaha, kinerja debitur dan kemampuan membayar. Ya, penilaian terhadap potensi pertumbuhan usaha, kondisi pasar dan lain-lain. Kemampuan membayar ini ya meliputi ketepatan pembayaran pokok dan bunga. Jadi teman-teman tahu kalau dia menunggak, walaupun hanya 1 hari, itu nanti kolektibilitas kreditnya akan turun. Lancar kalau dia, kolektibilitas lancar itu kalau dia tidak pernah menunggak. Jadi kalau jatuh tempo tagihannya tanggal 30, dia sudah menyediakan dana untuk pembayaran bunga tanggal 30. Kalau dia membayarnya tanggal 1, berarti di tanggal 1 itu dia sudah sempat masuk ke kolektibilitas 2 gitu ya dalam perhatian khusus. 1 sampai 30 hari itu kan masuk kolektibilitas 2. Nanti 30 hari sampai 60 hari masuk kolektibilitas 3 gitu ya. Penilaian juga mengenai ketersediaan dan keakuratan informasi, kelengkapan dokumen, kepatuhan terhadap perjanjian, kesesuaian penggunaan dana dan kewajiban sumber pembayaran kewajiban. Lalu ini untuk kredit bermasalah. Apakah dilakukan rescheduling, reconditioning, dan restructuring. Rescheduling itu adalah memperpanjang jangka waktu kreditnya. Reconditioning itu mengubah syarat-syarat kreditnya. Sedangkan kalau udah restructuring itu sudah gabungan. Dan bisa jadi dengan adanya tambahan limit kredit baru. Ya, ini untuk restrukturisasi ya. Jadi upaya perbaikan yang dilakukan bank untuk kegiatan kredit debitur yang mengalami kesulitan antara lain melalui misalnya gabungan dari poin A sampai F ini. Misalnya penurunan suku bunga kredit, perpanjangan jangka waktu kredit, pengurangan tunggakan bunga, pengurangan tunggakan pokok, penambahan fasilitas kredit, atau konversi kredit menjadi penyertaan modal. Jadi bisa jadi banknya memutuskan karena nasabahnya sudah nggak mampu, bank juga masuk sebagai penyertaan modal ya, sebagai pemilik dari usaha debitur itu. Bukan nggak mungkin, itu ada juga kasus seperti itu. Ya, nah penyertaannya ini bisa sementara ya dengan debt to equity swap, jadi swap pertukaran antara hutang dengan modal, penanaman surat hutang konversi atau ditanamkan itu obligasi konversi, jadi surat hutang yang bisa dikonversi menjadi saham, ya, yang bisa menjadi saham. Bank hanya dapat melakukan restrukturisasi kredit terhadap debitur yang memenuhi kriteria sebagai berikut. Kesulitan membayar pokok dan atau bunga kredit. Debitur masih memiliki prospek usaha yang baik. Ya, jadi masih mampu memenuhi kewajiban setelah kredit direstrukturisasi. Jadi kalau dia sesudah direstrukturisasi masih tidak mampu membayar, itu berarti namanya nggak layak untuk dilakukan restrukturisasi. Ya, ini dari PowerPoint. Sampai sini ada pertanyaan? Kartini ada mau bertanya? Cukup, Bapak. Oke. Kemarin ada beberapa ya waktu UTS itu yang nilainya 100, yang lain itu 9925. Salah satunya Kartini. Sebetulnya cuma 1 poin. Di poin pertanyaan terakhir tuh. Yang kalau suku bunga deposito kita 6%, inflasi 4% gitu ya. Sebetulnya bunga realnya berapa gitu. Banyak yang menjawab 2%. 2% itu betul. Tapi saya nggak bisa ngasih nilai 100. Saya kasih nilai 95. Karena ada tambahan waktu itu cara perhitungan yang saya kasih. Nah itu hanya 2 orang yang menjawab dengan cara tambah. Jadi itu bukan 2%, tapi 1,92%. Gitu ya, itu udah pernah saya kasih.
Oke, sekarang kita masuk ke modul. Modul sesi 12. Nah, ini pedoman analisis perkreditan. Saya skip aja karena beberapa ini nih ya, kredit adalah suatu kepercayaan dari seseorang, ini definisi. Kita sudah belajar. Unsur-unsur kredit kita juga sudah bahas dari sebelum UTS. Adanya kepercayaan, adanya kesepakatan, jangka waktu, risiko, dan balas jasa. Nah, ini tujuan dari kredit ya. Tujuan dari kredit. Tujuan dari kredit satu, untuk bank. Ya, merupakan sumber utama pendapatan bagi bank. Ya, lalu dia merupakan sarana juga untuk pemasaran produk-produk lainnya. Ya, jadi dengan kredit bank juga bisa menawarkan produk lainnya. Misalnya apa? Misalnya aplikasi digital untuk digunakan oleh nasabah, sistem pembayaran dengan kris gitu ya. Lalu apakah menggunakan EDC gitu kan, itu bisa membantu nasabah dan bank bisa memasarkan produk-produk lainnya. Misalnya lalu payroll pegawainya, gaji pegawainya diminta disalurkan lewat bank. Jadi kadang-kadang kita makanya gajinya banknya bisa pindah-pindah tuh. Lalu instrumen untuk menjaga likuiditas, solvabilitas, dan profitabilitas bagi bank. Bagi debitur fungsinya apa? Untuk membuat kegiatan usaha makin lancar dan kinerja usaha semakin baik. Ya, meningkatkan minat usaha dan keuntungan sebagai jaminan kelanjutan kehidupan perusahaan, memperluas kesempatan berusaha dan bekerja dalam perusahaan. Bagi pemerintah apa? Kredit juga berfungsi sebagai instrumen moneter. Ya, instrumen moneter. Jadi kalau semakin banyak penyaluran kredit, sebetulnya kan uang beredar juga akan semakin besar, gitu ya. Juga menciptakan kesempatan menciptakan kesempatan kerja, gitu ya. Memperluas sumber pendapatan, ya, kemungkinan sumber-sumber kesempatan kerja juga untuk meningkatkan mutu manajemen dunia usaha. Bagi masyarakat manfaatnya apa? Itu menimbulkan backward dan forward linkage. Ya, adanya hubungan antara hulu dan hilir dari perekonomian. Gitu. Jadi di satu sisi ada industri misalnya yang memproduksi bahan baku yang digunakan sebagai bahan baku di industri lainnya. Jadi akan menimbulkan backward dan forward linkage. Mengurangi pengangguran, meningkatkan fungsi pasar karena adanya peningkatan daya beli. Ini mengenai pengertian kredit. Nah, struktur kredit ya. Jadi teman-teman mesti tahu bahwa ada kalau untuk modal kerja, kalau uangnya berputar terus-menerus gitu ya, dalam siklus tertentu gitu ya, diistilahkan ini dengan trade cycle. Maka bentuk kredit yang cocok adalah pinjaman rekening koran. Ada yang tahu pinjaman rekening koran bentuknya seperti apa? Ada yang bisa jawab? Terus-menerus tuh maksudnya gini. Kalau kita misalnya melakukan ini ya, kita melakukan usaha gitu. Kan kita melakukan pertama nanti memproduksi dulu gitu ya, memproduksi barang. Barang itu berarti modal kita sudah keluar untuk memproduksi barang. Berapa hari? Nah, itu misalnya untuk memproduksi barang memerlukan waktu 30 hari. Berarti modal kita akan tertanam selama 30 hari. Lalu setelah memproduksi barang, barang itu dijual. Dijual, mungkin orangnya, pembelinya belum membayar cash, tapi menunggu barang itu selesai. Sehingga modal kita tertanam dalam bentuk produksi barang 30 hari, lalu menjadi tagihan, gitu ya, atau piutang. Sesudah terjual tuh menjadi piutang, karena pembelinya minta tempo membayarnya misalnya 1 bulan. Otomatis modal kita yang tertanam itu sekitar 2 bulan. Jadi kalau modal kita tertanam 2 bulan,
Berarti kalau ada permintaan lagi, pembelian lagi gitu ya, mau ada permintaan untuk penjualan lagi, berarti kita akan kekurangan modal. Nah, itulah yang diberikan kredit ya. Dilihat perputaran usahanya gitu ya. Dan ini yang paling cocok adalah pinjaman rekening koran, kredit modal kerja, working capital loan. Bentuknya rekening koran. Ada yang ngerti nggak bentuk rekening koran? Kredit rekening koran atau disebut juga kredit revolving. Ada yang bisa jelasin? Ada yang mau jawab? Atau saya cuma ngomong sendiri? Masih belum paham, Pak, untuk bentuknya. Oke. Cuma tahu sedikit, Pak, kalau nggak salah rekening koran, jadi si perusahaannya hanya membayar bunganya aja, tapi nanti ke depannya pokoknya tetap segitu. Ya. Tahu sedikit aja, Pak. Udah mirip. Jadi gini, misalnya saya punya limit pinjaman kredit rekening koran sebesar 1 miliar. Nah, itu saya bebas menggunakan sampai dengan 1 miliar. Misalnya hari ini saya tarik 300 juta. Untuk apa? Untuk beli barang. Gitu ya. Nah, berarti saya masih punya kelonggaran lagi 700 juta gitu kan. Kalau besok misalnya saya ada uang masuk, sekarang pinjaman saya jadi 300 juta kan dari limit 1 miliar. Nah, dari 300 juta ini kalau besok saya terima uang masuk taruhlah 200 juta gitu ya. 200 juta berarti saya bayarkan tuh ke kredit saya. Berarti utang kredit saya kan tinggal 100. Gitu ya. Kan tadi kredit saya udah saya tarik 300. Besok ternyata saya ada uang masuk, saya bayarkan langsung ke kreditnya. Berarti kreditnya sisa 100 kewajibannya. Berarti saya bisa tarik lagi sebesar 900. Gitu. Jadi berputar terus gitu ya, revolving. Berputar terus. Nanti dihitung bunganya dari mana? Dihitung bunganya dari yang digunakan. Itu yang paling cocok untuk kredit modal kerja yang bentuknya revolving. Itu kira-kira Nurella atau cukup jelas? Izin bertanya, Pak, ini untuk rekening koran seperti ini, kalau misalnya ke depannya ternyata perusahaannya kolaps, itu bagaimana ya, Pak, dari banknya? Kalau kolaps itu kan sebetulnya nanti sisa kewajibannya aja berapa? Maksud saya gini, kayak tadi saya sisa kewajiban saya cuma 100, ya itulah nanti tanggung jawab saya. Kalau misalnya kolaps saya harus berutang ke bank itu saya tinggal hanya 100. Jadi Kalau bukan yang kalau yang seperti ini bunganya bakal terus nggak sih, Pak? Bunganya itu dihitung dari sisa pokok yang terpakai. Dari sisa pokok yang dipakai. Gini deh, kita pakai Excel ya. Nah, misalnya gini ya. Limit 1 miliar. Oke. Tanggal 30 Juni hari ini saya tarik 200 ini berarti ini kan kalau di kita itu namanya di bank itu namanya baki debit. Baki debit. Baki debit itu total saldo kewajiban ya. Ini debit, ini kredit. Kredit itu berarti dia membayar, debit itu berarti dia menarik. Menarik pinjamannya. Mendebet rekening pinjamannya. 30 Juni saya tarik tadi ya, 300 juta. Itu. Berarti bagi debit saya di sini kan 300 juta. Ya, ini yang jumlah yang sudah saya pakai itu 300 juta. Nanti misalnya 2 Juli, misalnya 2 hari kemudian,
saya ada uang masuk taruhlah 125 juta. Berarti ini saya akan bayarkan ke rekening pinjaman saya gitu. Berarti ini nanti kewajiban saya tinggal 175 juta. Saya masih bisa tarik berapa? Ini kelonggaran. Kelonggaran tarik. Kelonggaran tarik saya ini. 1 miliar dikurang 300 juta. 700 juta. Tanggal 2 Juli kelonggaran tarik saya menjadi oh sorry. $825 juta. Ini yang bisa saya gunakan nih 825 juta karena limit saya 1 miliar. Kewajiban saya tinggal 175 juta. Gitu ya. Misalnya lagi tanggal 28 Juli, saya cuma transaksi cuma 3 kali atau 4 kali lah. 28 Juli saya tarik lagi, misalnya ini saya punya kelonggaran 825 gitu ya. Saya tarik lagi 600 juta. Berarti nanti di sini bagi debit saya ini karena dia mendebet berarti dia akan kewajiban saya menjadi 775 juta. Berapa kelonggaran tarik saya? Ya sama, yang saya bisa gunakan sisanya ada 225 juta. Itu ini yang kredit rekening koran. Jadi beda kalau dengan kita KPR kan. Kalau KPR atau kredit serbaguna yang karyawan itu kan kita bayar terus-menerus setiap bulan, nggak bisa ditarik lagi. Kalau ini bisa ditarik lagi. 30 Juli, 31 Juli ya akhir bulan. Ya misalnya saya ada lagi uang masuk 400 juta. Berarti kewajiban saya berkurang lagi 400 juta. Jadi kewajiban saya tinggal 375 juta. Berapa kelonggaran tarik? Ini sama, 1 miliar dikurang 375. Nah ini yang bisa digunakan. Gitu ya, kalau teman-teman lihat, antara bagi debit sama kelonggaran tarik itu pasti totalnya 1 miliar. Sesuai dengan limit. Ini yang bisa digunakan, ini yang digunakan, bagi debit 300 juta. Gitu. Ini yang bisa digunakan, kewajiban saya 175, kewajiban saya 775, maka yang bisa digunakan 225, kewajiban saya 375, yang masih bisa digunakan 625. Bagaimana menghitung bunganya? Bunganya dari ini, dari penggunaan ini berapa hari? Misalnya, ya dari 30 Juni sampai ke 2 Juli itu berapa hari? 3 hari ya. Taruhlah bunga 10% per tahun. 10% per tahun. Per tahun itu istilah ininya bank itu PA, per annum. Gitu ya. Per annum itu per tahun. Berarti ini bunganya adalah karena saya pakai cuma 10 hari, 300 jutanya 10 hari ya. Dari tanggal 30 Juni sampai 2 Juli, itu kan ada 3 hari. 3 hari berarti 300 juta dikali 10%, dikali 3 hari, dibagi 360 hari. Nah ini bunganya. Lalu dari 2 Juli ke 28 Juli itu ada berapa hari? Ada 27 hari. Ya. Ini jumlah hari. Jumlah hari. Jumlah hari yang digunakan. Ini tadi 3 hari. Ini ada 27. Dari 2 Juli ke 28 Juli itu ada 27 hari. Ya. Lalu dari 28 Juli ke 31 Juli itu ada 4 hari. Ya, 31 Julinya itu 1 hari. Betul nggak? Ini total ada 35 hari. Kebanyakan. Ada yang salah ini. Oh, 31 Julinya nggak dihitung dong. Berarti ini 3 hari, ini 26 hari, ini 2 hari. 32 hari. Betul? 30 Juni ke 31 Juli itu ada 32 hari. Bagaimana bunganya? Ini adalah 10% dikalikan dengan bunganya 10%, saya kalikan dengan ini.
Ya. Begitu terus. Nah. Berapa total bunga yang harus saya bayar bulan itu? Adalah ini. Total. 2.180.000. Ya, kalau bunganya 10%. Jadi berdasarkan jumlah yang digunakan. Ini total bunga yang harus dibayar. Inilah kredit rekening koran. Berapa sisa kewajiban saya bulan 31 Juli? Itu adalah 375 juta. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Izin bertanya, Pak. Kalau Ya. Untuk mengajukan kredit rekening koran kayak gini ada syarat khususnya nggak, Pak? Ini kan biasanya digunakan, itu tergantung jenis usahanya sebetulnya. Jadi kan kalau ini digunakan untuk yang memang berputar gitu ya, maksudnya gini, pedagang gitu ya, perdagangan, itu biasanya pakai model kredit dengan rekening koran. Itu misalnya kalau perdagangan ya, misalnya perdagangan itu kan hari ini kita keluar, nanti masuk lagi ada uang masuk, nanti keluar lagi gitu ya. Nah ini biasanya pakai kredit rekening koran berdasarkan jumlah yang kita gunakan saja bunganya. Itu ini kan tadi di materi udah dijelaskan ya, ini kredit rekening koran atau revolving. Ya, jadi ini berdasarkan jumlah. Nggak ada syaratnya sebetulnya tergantung dari jenis usahanya masing-masing. Kalau memang usahanya perdagangan, biasanya akan diminta menggunakan kredit rekening koran. Ini di sini disebut. Baik, Pak, terima kasih. Ya, di sini disebut bahwa bentuk kredit yang cocok, gitu ya. Apabila kebutuhannya adalah untuk modal kerja, di mana uang dipergunakan akan berputar terus, gitu ya. Maka yang paling cocok adalah pinjaman rekening koran. Kalau konstruksi gimana coba? Apakah mungkin dikasih kredit rekening koran? Konstruksi, misalnya kita membangun hotel, membangun apartemen. Apakah kredit itu dikasih rekening koran? Ada yang bisa jawab? Apakah dikasih kredit rekening koran? Ayo, yang mau jawab silakan. Gimana, Kartini? Enggak kayaknya, Pak. Soalnya kan enggak langsung jadi gitu. Betul. Iya. Jadi kalau dia misalnya untuk pembangunan hotel gitu kan belum ada uang masuk. Dia masih ngebangun gitu ya. Berarti yang kita kasih apa? Kredit investasi. Itu kan bentuknya investasi ya. Hotel itu bangunan atau apa atau jalan tol itu kan investasi. Jadi seperti kita KPR. Kalau kita KPR kan kita beli rumah. Kalau ini untuk bangun hotel akan dikasih secara bertahap sesuai dengan kebutuhan dia, gitu ya. Tapi itu nggak bisa ditarik lagi. Kalau tadi rekening koran kan bisa ditarik lagi uangnya. Jadi kalau misalnya saya punya, taruhlah untuk bangun hotel saya perlu dana 100 miliar gitu ya, 100 miliar. Apakah saya tarik dulu nih sekarang 70 miliar, besok saya tarik lagi 30 miliar gitu ya, sesuai progres pembangunan gitu kan. Tapi apakah saya akan menyetorkan lagi gitu? Misalnya saya akan store lagi, nanti saya store lagi nih 70 miliar gitu. Nggak ada, nggak mungkin. Gitu. Jadi itu yang paling mungkin itu adalah kredit aflopen namanya. Aflopen atau kredit investasi atau aflopen. Jadi kredit itu akan menurun terus sesuai dengan angsuran. Jadi misalnya tadi dikasih pinjam 100 miliar, ya bulan depan dia mulai membayar bunga gitu ya. Misalnya membayar bunga dan pokok atau hanya membayar bunga saja, itu tergantung kesepakatan dari bank dengan si calon debitur, dengan debiturnya gitu ya. Jadi nggak mungkin karena belum ada uang masuk kan, belum ada cash inflow gitu ya. Jadi nggak bisa diberikan kredit model
kredit modal kerja dengan pinjaman rekening koran. Gitu. Itu aja. Jadi sebetulnya bedanya, sebetulnya relatif cuma dua itu aja. Lalu bagaimana misalnya dengan jalan tol? Itu kan beda lagi. Bagaimana dengan perkebunan? Itu kan beda lagi. Nanti strukturnya itu akan disesuaikan dengan pola bisnis dari si debitur. Ya, kayak perkebunan gitu ya. Perkebunan itu nanti ada interest during construction. Jadi dia dikasih kredit, tapi dia belum bayar bunga. Jadi cuma kreditnya dipakai aja. Nanti bunganya ditumpuk di belakang. Kalau misalnya kebunnya sudah mulai menghasilkan. Gitu. Jadi bunganya nggak dibayar sekarang, bisa jadi begitu. Jadi dia memang dikasih modal, dikeluarkan dulu, nanti mulai tahun keberapa, misalnya mulai menghasilkan di tahun pertama, di awal tahun, di akhir tahun pertama mulai menghasilkan, nah itu mulai dia mencicil bunganya. Tapi selama setahun penuh mungkin dia nggak bayar apa-apa, cuma dikasih pinjaman. Misalnya saya untuk buka kebun, saya perlu dana, taruhlah setiap hektar saya perlu 15 miliar gitu ya, 15 miliar. Nah 15 miliar itu dipakai dulu. Pakai dulu. Misalnya untuk 3 bulan pertama Anda silahkan pakai itu. 15 miliar itu bank akan mengawasi dia selama mengerjakan kebunnya atau mengerjakan hotelnya gitu ya, sampai kebun itu menghasilkan. Nanti sesudah 3 bulan misalnya udah menghasilkan kebunnya, barulah bunga selama 3 bulan yang tadi ditumpuk dibayar di belakang. Jadi berdasarkan pola usahanya ya. Jadi, nah karena sifat model usaha ini terus berputar, maka rekening koran adalah bentuk yang paling tepat. Karena pengusaha dapat mengatur sendiri penarikan pinjaman sesuai kebutuhan dan kondisi usahanya. Dikenal dengan kredit revolving. Ya, jadi di dalam pembayaran kewajiban bulanan hanya membayar bunga saja. Pokok pinjamannya bisa dilunasi waktu kreditnya selesai. Misalnya jangka waktunya 1 tahun, ya nanti 1 tahun dia harus bayar pokoknya. Dan itu bisa diperpanjang lagi atau diperpanjang lagi. Tapi kalau debiturnya saya masih perlu, ya silahkan diperpanjang lagi kreditnya. Nah, sementara untuk kebutuhan investasi, di mana pengusaha memerlukan modal untuk membangun pabrik, kantor, toko baru, menambah mesin, ya, yang cocok diberikan adalah kredit investasi. Ya, struktur penarikan dan pembayarannya sudah terjadwal atau sifatnya non-revolving. Ya, jadi non-revolving ini ya tadi misalnya saya mau bangun hotel, ya dikeluarkan dulu itu misalnya 100 miliar gitu ya. 100 miliar itu dikeluarkan dulu. Nanti jadwal pembayarannya nanti sesudah dia mulai hotelnya menghasilkan atau dia kebun. Nanti sesudah kebunnya mulai menghasilkan baru dia membayar. Ini tergantung dengan kapasitas dan pola usaha dari si debitur sendiri. Yaitu bedanya kredit revolving dan non-revolving. Jelas sampai sini? Cukup jelas, Pak. Cukup jelas, Pak. Oke. Oke, next. Kredit lainnya apa? Cash loan. Ya. Cash loan ini sebetulnya mau dia revolving, non-revolving itu adalah cash loan. Cash loan kenapa? Karena ada uang tunai yang dikeluarkan. Ya, mau dia. Jadi teman-teman jangan salah ya, nanti ada kredit modal kerja, ada kredit produk. Kita bisa bagi kredit itu kredit produktif, kredit konsumtif. Konsumtif itu untuk apa? Untuk dikonsumsi sendiri. Misalnya untuk beli rumah, untuk beli apartemen, untuk kita gunakan sendiri, yaitu konsumtif. Kredit serbaguna gitu ya, yang bisa digunakan untuk belanja apa saja gitu ya. Kartu kredit itu sifatnya konsumtif. Tapi ada juga kredit yang produktif. Produktif tadi yang untuk modal usaha, dia bisa revolving gitu ya, atau investasi gitu. Jadi itu bisa sifatnya non-revolving atau affluent ya. Nah, struktur lainnya apa? Struktur lainnya adalah cash loan. Cash loan itu sebetulnya ada uang tunai yang dibayarkan, yang diberikan pinjamannya itu cash loan. Ya, jadi
Mau konsumtif, mau produktif, kalau banknya mengeluarkan uang tunai itu adalah cash loan. Ya, tapi ada juga. Jadi cash loan adalah pinjaman uang tunai yang diberikan bank kepada nasabahnya. Ya, jadi bank menyediakan dana tuh ya untuk dia digunakan. Ada juga sebetulnya kredit non cash loan, ya. Dalam hal ini bank tidak mengeluarkan uang, ya, tapi bank biasanya hanya memberikan surat jaminan. Seperti apa? Seperti bank garansi. Ya, jadi ada bank garansi itu. Bank garansi itu nggak ada ininya. Misalnya saya jadi kontraktor, biasanya dikeluarkan untuk kontraktor. Saya jadi kontraktor untuk pembangunan jalan tol, gitu ya. Nah, si pemberi kerja, misalnya pemerintah nih, Jasa Marga ya, selaku pemilik proyek jalan tol gitu, memerintahkan kepada saya sebagai kontraktornya. Nah, si kontraktornya, si pemilik proyek yang suka disebut bohir gitu ya, itu akan meminta jaminan kepada bank. Saya minta jaminan dari PTA gitu ya, yang mengerjakan proyek ini, bahwa dia jaminan pelaksanaan, bahwa dia akan melaksanakan proyek ini sampai selesai. Nah, bank akan menerbitkan bank garansi. Ya, bank garansi yang isinya akan menyebutkan bahwa bank akan membayar si pemberi proyek kalau proyek itu tidak selesai dilaksanakan oleh PTA. Gitu ya. Jadi banyak proyek-proyek konstruksi seperti itu. Si pemberi kerja yang sering disebut bohir itu akan meminta ke kontraktor yang mengerjakan adanya surat jaminan bank atau bank garansi. Ya, bahwa macam-macam itu, ada jaminan uang muka, ada jaminan pelaksanaan gitu ya, ada jaminan pemeliharaan. Ya, jadi jaminan pelaksanaan bahwa proyek itu akan dilaksanakan oleh PTA sebagai kontraktor. Jadi PTA ini akan meminta ke bank, tolong dong terbitin buat saya bank garansi untuk Jasa Marga, ya, bahwa saya akan menyelesaikan proyek ini. Nah, bank akan mengevaluasi, bank nggak mengeluarkan apa-apa, hanya mengeluarkan bank garansi. Tapi kalau misalnya proyek itu tidak dilaksanakan sesuai dengan jangka waktu, kan si pemberi proyek nih, Jasa Marga misalnya ya, akan mengecek kemajuannya. Tidak sesuai, tidak selesai dalam jangka waktu yang sudah ditentukan, maka si pemberi proyek, misalnya tadi si PT Jasa Marga, itu bisa mengklaim ke bank. Tolong dibayarkan kepada saya sebesar nilai bank garansi tadi, karena si PTA gagal melaksanakan proyek. Gitu. Misalnya proyek pengadaan barang, proyek pengadaan komputer di pemerintah gitu ya. Misalnya di Departemen Kehakiman gitu ya. Departemen Kehakiman mengadakan proyek pengadaan komputer sebesar 100 miliar. Kontraktornya itu PTA ya. Si PTA ini untuk itu Departemen Kehakiman akan meminta bank garansi sebesar 100 miliar. Ya, dan PTA akan meminta kepada bank untuk menerbitkan bank garansi ke Departemen Kehakiman. Gitu. Nah, jadi bank akan menjamin Departemen Kehakiman bahwa PTA akan mengadakan komputer senilai 100 miliar. Dalam waktu berapa lama? Misalnya 3 bulan gitu ya. Dalam waktu misalnya tempo 3 bulan, maka dalam tempo 3 bulan si kontraktor akan melaksanakan pengadaan komputer senilai 100 miliar. Kalau misalnya lebih dari 3 bulan, ya misalnya udah 6 bulan proyeknya nggak selesai, maka si Departemen Kehakiman berhak untuk mengklaim kepada bank. Tolong bayarkan kepada saya, karena komputer ini pengadaan yang 100 miliar tadi, itu baru selesai 25%. Nah, itu Departemen Kehakiman akan mengklaim tuh garansi bank yang sebesar 100 miliar tadi. Yang terjadi adalah bank akan membayar tuh, akan menjadi cash ke Departemen Kehakiman. Bayar sebesar 100 miliar. Lalu bagaimana dengan si debitur? Nah, debiturnya yang akan menegosiasi dengan bank. Karena dia udah muncul kewajibannya kan. Karena kewajiban cash-nya udah keluar dari bank. Berarti udah menjadi baki debit tadi. Sudah menjadi saldo debit.
Maka dia udah punya kewajiban ke bank sebesar 100 miliar si PTA ini, si pelaksana proyek. Nah, itu bisa menjadi kredit efektif gitu ya. Bisa dijadikan kredit efektif di mana si PTA ini akan mengangsur kepada bank. Itu bentuknya cash dan cash loan. Ada juga lain-lain adalah LC ya. LC waktu kita melakukan impor barang gitu. Itu juga bank menjamin bahwa si PTA akan melakukan pembayaran ke mana? Ke pihak penjual yang ada di luar negeri. Gitu. Nah, kalau misalnya ternyata si pihak pembeli dalam negeri tidak bisa memenuhi kewajiban gitu ya untuk membayar, maka bank yang akan membayar. Nanti si importir akan berurusan dengan bank bahwa dia punya kewajiban karena bank sudah mengeluarkan bank garansi dan terpaksa bank garansinya dicairkan. Ada pertanyaan sampai sini? Saya rasa aspek itu yang paling penting ya. Lalu jenis kredit kalau menurut Kasmir dilihat dari segi kegunaan, ada kredit investasi yang biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek atau pabrik baru, di mana masa pemakaiannya untuk periode yang relatif lama, gitu ya. Sekarang saya mau tanya, lalu ada lagi nanti saya tanya deh. Satu lagi kredit modal kerja, digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya, gitu ya. Meningkatkan produksi untuk bisa juga untuk mendukung kredit investasi yang sudah ada. Sekarang saya mau tanya, kalau saya punya usaha kos-kosan, apakah saya lebih cocok dikasih kredit modal kerja atau dikasih kredit investasi? Monggo yang mau jawab silakan. Kalau menurut Mita sih investasi, Pak. Betul. Alasannya apa? Bisa jelaskan? Karena apa sih namanya? Untuk kontrakan itu kan masuknya ke investasi ya. Kalau misalnya untuk ngapain modal lagi gitu. Kalau modal kerja kan kita kan nggak kerja begitu, Pak. Nggak kerja maksudnya gimana? Kan saya punya kos-kosan, saya kerja. Oh ya, maksudnya kayak kalau modal kerja kan apa ya? Kayak aduh. Kayak usaha seperti itu sih Pak. Jadi maksudnya beda gitu. Maksudnya lebih bagusnya ke yang investasi begitu. Oke, cukup. Mati. Alah, ya. Cukup, nggak apa-apa, udah bagus. Ada yang mau nambahin? Kalau saya punya kos-kosan, saya bagusnya dikasih kredit modal kerja apa kredit investasi? Kalau menurut Mita tadi kredit investasi. Mungkin menambah alasan Pak masuk ke kredit investasi karena merupakan perluasan usaha. Terus walaupun udah menghasilkan dari kos-kosan itu, tapi tidak akan nggak akan besar langsung gitu kalau kos-kosan. Ya, oke. Hampir semua jawabannya. Tapi gini, teman-teman mesti lihat ya, kos-kosan gitu ya. Ada nggak modal kerja yang diperlukan untuk kos-kosan? Ada nggak? Nggak ada, relatif nggak ada sebetulnya. Iya kan? Untuk apa dia kalau kos-kosan, biaya dia cuma nanti biaya pembantu yang mengurus rumah gitu kan. Ya lalu biaya listrik, ya kan? Biaya listrik, air dan gas gitu. Itu kan bukan sudah tertutup dengan biaya kos-kosan setiap bulan kan. Nggak ada tempo pembayaran gitu ya. Jadi udah cukup sebetulnya dari hasil kos digunakan untuk bayar listrik, bayar pembantu, bayar listrik, air dan gas. Udah. Nggak ada modal kerja yang digunakan di situ, nggak ada modal kerja yang berputar. Jadi memang nggak mungkin dikasih kredit modal kerja kalau kos-kosan. Yang mungkin adalah kredit investasi. Betul kan? Betul. Betul tadi jawabannya dua-dua, cuman saya menambahkan tuh. Yang dilihat kenapa dia nggak modal kerja. Investasi memang betul, investasi perlu kalau misalnya dia melakukan perluasan kos-kosan. Gitu ya, mau bangun kamar baru. Nah itu mungkin kita kasih dia kredit investasi. Pembayarannya dari mana? Nanti pembayarannya dari hasil kosnya kan gitu. Hasil sewa kamar. Tapi apakah dia perlu dikasih modal kerja?
Menurut saya nggak perlu memang. Kenapa? Karena nggak ada modal kerja yang diperlukan. Karena kalau kos-kosan pola usahanya kan nasabahnya, penyewa kamar bayar, ya udah nanti kita bayarkan untuk listrik, bayarkan untuk listrik, air dan gas, sebagian untuk bayar pembantu, sudah. Sisanya jadi keuntungan saya. Jadi nggak ada modal kerja yang berputar di situ. Gitu ya. Betul jawabannya tadi tuh, Nurella dengan Mita. Jadi teman-teman bisa lihat juga ya, kenapa perusahaan-perusahaan properti biasanya punya mall. Biasanya punya mall. Coba lihat Sumarekon, gitu ya. Kenapa? Karena begini, dia mengeluarkan uang sebegitu besarnya untuk membangun rumah. Ya, itu modal kerja tuh. Modal kerja tapi yang sifatnya uplopen. Saya kasih tahu ya, kalau properti itu bukan investasi, tapi itu modal kerja yang sifatnya uplopen. Jadi modal kerja yang dia bisa digunakan lagi. Misalnya dia mau bangun rumah, kan karena rumah itu jualan dia, berarti itu modal kerja dia di rumah itu. Dia bukan investasi untuk digunakan sendiri gitu ya. Nah, dia akan menggunakan modal kerja. Kita kasih kredit tapi sifatnya uplopen. Kita kasih kredit untuk dia beli lahan, kita kasih kredit dia untuk pembangunan gitu ya. Dan rumah itu langsung dijual, ya itu akan menjadi inventory dia, rumah itu akan menjadi inventory dan dijual. Hasilnya baru dipakai untuk ini. Tapi dia nggak akan bisa tarik lagi. Jadi kalau misalnya saya bangun perumahan misalnya dengan modal 30 miliar gitu ya untuk membangun, taruhlah ada 100 unit rumah gitu ya, 100 unit rumah. Itu saya akan gunakan 30 miliar itu ke 100 untuk membangun 100 unit rumah. Tapi saya nggak bisa tarik lagi. Udah saya pakai semua, saya bangunin rumah, nanti saya akan membayar ke bank sesuai dengan hasil penjualan dari rumah itu. Gitu. Dan sifatnya uplopen, jadi dia nggak bisa tarik lagi. Kecuali kalau ada proyek baru. Lalu apa hubungannya sama mall? Kenapa dia punya mall? Karena cash flow dia itu banyak keluar untuk membangun rumah. Gitu ya. Uang dia maupun pinjaman dia itu banyak untuk digunakan untuk membangun rumah. Lalu bagaimana dengan cash flow dia sehari-hari? Untuk aktivitas dia sehari-hari. Dia nggak punya. Jadilah dia juga biasanya membangun mall. Dia membangun juga sekolah, sekalian menjadi fasilitas umum. Dari sanalah dia juga akan mendapatkan pendapatan untuk sehari-hari. Untuk aktivitas sehari-hari yang cash flow-nya lebih pendek. Gitu kan. Kalau mall kan dia akan dapat setiap bulan penghasilan, sewa gitu. Jadi uangnya itu bisa digunakan untuk operasional dia. Sementara uang dia yang besar itu keluar, semua keluar hanya menunggu penjualan dari penjualan rumah. Baru dia bisa ada cash inflow lagi. Kalau enggak itu akan semuanya jadi cash outflow. Semua uang kasnya keluar. Oke ya. Dilihat dari segi tujuan, ada kredit produktif, ada kredit konsumtif. Ini tadi saya sudah cerita. Kredit produktif itu digunakan untuk usaha. Kredit konsumtif itu untuk dikonsumsi atau digunakan secara pribadi. Ya, bukan digunakan untuk usaha. Dan bank akan nangkep loh itu. Akan tahu gitu. Misalnya gini, saya ngajukan KPR untuk membeli rumah bapak saya sendiri. Gitu. Kira-kira bank akan setuju atau enggak? Apa argumennya? Yo, ada yang bisa jawab enggak? Ini kredit konsumtif nih. Saya mau KPR nih, tapi yang mau saya beli itu rumah bapak saya. Kira-kira bank akan setuju apa enggak? Ayolah kita belajar analisa kecil-kecilan lah. Pintas gitu ya. Kalau saya mau KPR, saya mau beli rumah, tapi yang mau saya beli itu rumah orang tua saya sendiri. Kira-kira bank akan setuju atau enggak?
Kalau setuju kenapa, kalau nggak setuju kenapa? Monggo dijawab. Ayo, ayo. Ada yang mau jawab? Ini kan banyak nih yang hadir nih. Ada Susi, ada Nurul Ahmad, ada Erika, ada Rian, Ari, Audi, Fahmi, Lutfi, Gugun, Tri, tadi ada bicara sedikit, Aprianti. Bapak boleh diulang pertanyaannya? Saya mengajukan kredit konsumtif KPR, gitu ya. KPR, tapi rumah yang mau saya beli itu rumah orang tua saya sendiri. Kira-kira bank akan setuju atau enggak? Saya KPR nih mau beli rumah, tapi rumah orang tua saya sendiri. Kira-kira bank akan setuju atau enggak? Ini diskusi aja nih. Jangan takut-takut. Enggak ada yang benar, enggak ada yang salah. Kalau setuju kenapa, kalau enggak setuju kenapa? Gimana Priyanti? Jawab aja setuju atau enggak. Setuju Pak, gitu. Enggak Pak. Menurut saya akan setuju, Pak. Setuju. Kenapa? Karena itu KPR gitu ya. Karena tujuannya untuk beli rumah dan rumahnya akan digunakan sendiri. Betul? Betul, Pak. Dan mungkin tidak ada alasan bank untuk memandang itu rumah siapa mungkin ya, Pak ya. Ya. Oke. Satu, ada lagi yang mau kasih komen? Gugun, Pak. Ya, Pak Gugun, silakan. Mungkin dua-duanya jawabannya ya bisa setuju dan bisa enggak. Kan yang tadi setuju udah dijelasin sama rekan saya. Mungkin kalau yang tidak setuju mungkin dari ini Pak, dari kayak yang mau ngajuin KPR-nya usianya masih di bawah usia dewasa. Enggak. Mungkin... Saya enggak ada masalah teknis gitu. Kita cepat. Enggak ada masalah teknis, misalnya usianya enggak. Usianya masuk ketentuan. Gimana? Kayaknya sah-sah aja sih Pak. Selagi ada perjanjian ini. Oke. Bagus. Siap. Ada lagi yang lain? Ada lagi yang mau ngasih pendapat? Keke, Sonia, Audi, Susi, Nurul, Fahmi, Erika, Ari, Lutfi. Oh ya, absennya tolong pakai link ini ya. Yang minggu lalu ya. Nanti saya share lagi di grup link ininya. Sudah, nggak ada lagi? Terima kasih ya buat Gugun sama tadi siapa tadi? Sebelum Gugun. Jadi gini, kemungkinan besar banknya nggak akan setuju. Kenapa? Karena tadi unsur-unsur kredit itu apa? Ada kepercayaan, ada kesepakatan, ada risiko. Mungkin ada bank yang akan setuju, tapi kemungkinan banyak bank yang tidak setuju. Kenapa? Karena nanti KPR-nya itu digunakan untuk yang lain-lain. Karena kalau orang tua dengan anak gitu ya, itu bisa sifatnya hibah saja kok. Gitu. Jadi nanti uangnya itu nggak akan dibayarkan ke orang tuanya, nggak. Uangnya itu akan digunakan untuk hal yang lain-lain gitu. Nah nanti
kalau sesuatu yang banknya itu nggak jelas penggunaannya gitu, penggunaannya untuk apa, usaha apa, itu potensial untuk menjadi kredit bermasalah. Gitu, itu potensial untuk jadi kredit bermasalah. Karena apa? Karena uangnya digunakan untuk hal-hal yang bank sendiri nggak tahu nanti ininya. Walaupun si anaknya ini mungkin punya kapasitas untuk melakukan pembayaran. Tapi misalnya ya dalam kondisi seperti itu, ternyata bapaknya itu cuma memberikan hibah, anaknya mengajukan KPR, lalu uangnya diberikan misalnya ke adiknya gitu ya, bukan ke anaknya sesudah terima uang KPR itu diberikan ke adiknya untuk keperluan usaha adiknya. Bank nggak akan bisa menganalisa sampai sejauh itu karena kan sifatnya pengajuannya sudah dibilang dia cuma KPR untuk membeli dan dia punya kesanggupan membayar. Tapi bisa jadi antara dia dengan adiknya nanti ada sengketa, misalnya gitu ya, sengketa dan mungkin adiknya nanti nggak kesulitan membayar, maka kalau dia kesulitan membayar maka si kakaknya ini mungkin nggak akan membayar juga gitu. Loh adik saya yang mestinya bayar tapi dia nggak mau bayar. Itu potensial bermasalahnya di situ gitu. Maksud saya itu contoh sederhana gitu. Jadi bank itu harus clear bahwa itu digunakan memang sesuai dengan tujuannya. Jadi kalau itu keluarga biasanya bank akan berpikir 2 kali itu apakah betul kredit ini akan digunakan untuk KPR dan diberikan ke bapaknya bahwa dia akan bisa membayar gitu. Bank akan ragu gitu ya seperti itu. Itu sih potensinya. Tapi bisa jadi ada bank yang setuju. Bisa jadi ada bank yang setuju. Saya nggak ini ya. Tapi memang ada kemungkinan juga dia banknya tidak akan setuju karena ada potensi resiko. Jadi pemberian kredit itu balik lagi bahwa kredit itu harus pas sesuai dengan kebutuhan si nasabah. Kalau lebih, dia akan gunakan uang itu tidak sesuai dengan tujuan. Kalau kurang, maka tidak bisa tidak bermanfaat gitu ya. Misalnya gini, saya kasih kredit sama seseorang gitu ya, sama untuk usaha, untuk pengembangan usaha perdagangan dia. Gitu. Ternyata 2 minggu kemudian kita ketemu, dia sudah beli mobil baru. Pasti bank akan berpikir bahwa uang itu sudah disalahgunakan. Loh, kenapa? Karena temponya cuma dalam beberapa minggu sesudah kredit disalurkan kok. Gitu. Bank pasti akan takut bahwa uang ini digunakan untuk hal-hal konsumtif. Bahwa jadi bank pasti akan memperhatikan hal-hal seperti itu gitu ya teman-teman. Makanya karakter itu memang betul-betul harus menjadi poin yang dijaga. Oke, saya lanjut lagi. Lalu dari sektor usahanya tadi ini pernah juga kita dijelaskan gitu ya. Ini berdasarkan sektor ekonomi nih. Jadi ada pertanian, ada peternakan, ada industri, ada pertambangan, pendidikan, perdagangan, perumahan, dan lain-lain. Lalu prosedur analisis kredit. Di sesi 10, saya sudah menyinggung sedikit sebetulnya prosedurnya gitu ya. Prosesnya mulai dari si account officer akan mengumpulkan dokumen, lalu si dokumen ini akan dianalisa, gitu ya. Aspek apa saja yang dianalisa, mulai dari 5C, lalu ada aspek teknis, aspek hukum gitu. Semua akan dianalisa. Nah ini menurut Koch dan McDonald bahwa analisa kredit prosedur analisa kredit adalah proses untuk melakukan analisa risiko default, analisa risiko kegagalan bayar, di mana seorang officer pinjaman itu akan mencoba mengevaluasi ya kemampuan dan keinginan dan kemauan dari si calon debitur untuk membayar. Ya, jadi proses untuk melakukan analisa risiko kemungkinan si debitur itu gagal bayar. Ya, jadi dia mengevaluasi kemampuan dia dan kemauan dia untuk melakukan pembayaran. Jadi harus dievaluasi apakah orang ini akan membayar atau tidak. Gitu. Kalau kita udah ketemu debitur baru dikasih kredit lalu dia
membeli mobil, tentu pertanyaan kita, apakah orang ini berniat untuk membayar? Gitu. Karena ternyata digunakan untuk hal-hal yang di luar kebutuhan dia. Ya. Jadi prosesnya seperti apa? Prosesnya mulai dari mengumpulkan file kredit, gitu ya, mengenai informasi latar belakang calon debitur, pekerjaan, tempat tinggal, pendapatan, status perkawinan. Nah, ini status perkawinan kadang-kadang juga bermasalah, gitu ya. Lalu apakah ini harus dipertimbangkan loh. Hal-hal pribadi seperti ini harus dipertimbangkan. Misalnya ternyata si debiturnya istrinya bukan satu tapi dua, gitu. Itu potensial untuk bermasalah. Ternyata si debiturnya usianya sudah 80 tahun dan belum ada pengganti penerus, gitu ya, yang akan memastikan kelangsungan usaha. Itu kan potensi untuk default, potensi untuk suatu saat dia tidak mampu untuk membayar. Jadi yang direview adalah kemungkinan si debitur itu gagal bayar. Yang direview apanya? Kapasitas dan keinginan dia, keinginan dan kemampuan dia untuk melakukan pembayaran. Lalu evaluasi terhadap kinerja keuangan, gitu ya. Jaminan itu hanya sebagai cadangan pengembalian kredit. Yang paling utama sebetulnya adalah kinerja keuangan dia sendiri. Ya, kalau jaminan itu hanya tambahan. Karena nggak ada bank yang menginginkan debiturnya itu sampai menjual jaminan. Nah, ini juga dilakukan wawancara dan pencocokan informasi, ya, baik dari rekening koran maupun dari informasi dari rekanan, gitu. Lalu mengevaluasi jaminan, ya, sumber cadangan pengembalian kredit, menulis hasil analisa kredit itu dan membuat rekomendasi. Nanti saya akan berikan contoh di 15 menit terakhir, gitu ya, untuk nota analisa kredit. Yang diakses apa saja? Yang diakses adalah risiko pinjaman kepada suatu bisnis unit atau kepada individual, kepada suatu perusahaan atau individual. Nah, teman-teman juga mesti paham nanti ada aspek legal, gitu ya, bahwa direktur itu hanya bertanggung jawab. Komisaris itu tidak sepenuhnya bertanggung jawab. Yang bertanggung jawab itu adalah direktur. Jadi bisa jadi pemiliknya itu adalah komisaris, sementara direkturnya orang lain. Oke, lalu analisisnya dilakukan kuantitatif dan kualitatif. Ya, jadi diingat bahwa agunan itu sebetulnya hanya alat untuk melindungi kredit dari risiko kerugian. Yang paling penting kita harus lihat adalah sebetulnya performance dia usaha dari si debitur itu sendiri. Nah, ini analisa kuantitatif itu akan menggunakan rasio-rasio keuangan, antara lain rasio likuiditas, ya. Likuiditas itu adalah aktiva lancar dibagi dengan hutang lancar. Aktiva lancar itu apa saja? Kalau kita belajar akuntansi itu di situ ada uang kas, ada piutang, ada inventory, gitu ya. Itu aktiva lancar. Lalu current ratio, ya, current ratio itu aktiva lancar dibagi dengan hutang lancar. Likuiditas rasio itu adalah rasio dari uang kas sebetulnya. Jadi seberapa besar uang kas. Berapa besar current ratio yang bagus adalah rata-rata 2,5 kali atau 250%. Jadi aktiva lancar dibagi dengan hutang lancar itu 250%. Cash ratio ini adalah uang kas ditambah surat berharga yang dimiliki dibagi dengan hutang lancar. Leverage adalah rasio hutang. Ya, seberapa besar suatu aktiva dibiayai dari hutang. Lalu debt ratio adalah total hutang dibagi total aset. Debt to equity adalah total hutang dibagi dengan modal sendiri. Time interest earn adalah laba sebelum pajak ditambah beban bunga dibanding dengan beban bunga.
ya, untuk menunjukkan ketergantungan untuk membayar bunga hutang. Activity ini seberapa jauh perputaran usaha biasanya. Di activity itu ada inventory seperti yang saya ceritakan tadi, bahwa misalnya dalam setahun stoknya itu uangnya itu modalnya tertanam dalam bentuk inventory selama 2 bulan. Kalau setahun itu ada 12 bulan dan dia tertanam 2 bulan, berarti akan berputar selama 6 kali. Selama setahun 12 dibagi 2 bulan. Ini yang bagus itu rata-rata 9 kali. Ini ACP adalah account payable turnover sebetulnya adalah adalah piutang dibagi dengan penjualan per hari. Lalu total asset turnover. Ini saya mau memberikan contoh, tapi teman-teman belum belajar akuntansi gitu ya. Jadi agak susah saya mau menyampaikan rasio-rasio ini. Lalu profitability ratio adalah biasanya ini ada profit margin gitu ya, laba dibagi dengan total penjualan. Nah, ini kan ada profit margin. Ada return on asset, ini adalah laba dibagi dengan total aset. Return on equity adalah laba dibagi dengan modal sendiri. Secara kualitatif itu bisa dilihat dengan prinsip 5C. Ya, karakter, capacity, kemampuan menjalankan usahanya, capital, dan collateral, lalu condition of economy. Jadi kalau sudah pakai rasio-rasio itu kuantitatif, kalau 5C itu misalnya bisa untuk menggunakan resiko-resiko kualitatif. Nah, ini aspek-aspek ya. Selain 5C juga aspek yang harus diteliti. Aspek umum gitu ya, bentuk dan nama perusahaan, susunan manajemen, bidang usaha, kebangsaan, dan lain-lain. Ya, meliputi masalah pemasaran, persaingan, penjualan, aspek teknis. Ya, aspek teknis ini misalnya bahan bakunya, dari mana, tanahnya milik sendiri atau enggak, bangunannya milik sendiri atau enggak, apakah mesinnya sudah tua-tua gitu ya, lalu proses produksinya seperti apa, berapa jumlah produksinya, apakah kapasitasnya sudah mencapai 100% gitu ya. Aspek yuridis mencakup izin-izin biasanya, aspek kemanfaatan dan kesempatan kerja, ya, manfaat ekonomi, itu dari beberapa aspek. Lalu kolektibilitas kredit gitu ya. Sebentar. Ada pertanyaan sampai sini? Cukup, Pak, izin bertanya, Pak. Iya, silakan. Pak, kalau misalkan ya Pak, ada yang kredit macet tapi itu pinjaman tanpa anggunan itu gimana cara untuk nyelesain gitu Pak? Makasih Pak. Yang tanpa agunan. Jadi Betul gini, Pak. kalau tanpa agunan sebetulnya tadi ya, penyelesaian itu kan bisa direstrukturisasi, bisa di rescheduling, bisa reconditioning, bisa restructuring. Gitu ya, bisa di-schedule ulang. Gitu. Bisa di reconditioning, dirubah persyaratan kreditnya atau direstrukturisasi. Mencakup segala macam ini kalau dia memang masih ada itikat baik. Kalau memang karakternya masih baik. Tapi kalau dia misalnya sudah diupayakan seperti ini dan debiturnya kurang baik kerjasamanya, maka bisa dilakukan secara litigasi, secara hukum. Itu yang tanpa agunan ya. Itu bisa secara hukum. Tapi ingat bahwa teman-teman, hukumnya yang digunakan adalah hukum perdata. Ya, kita terikat dengan hukum perdata, bukan hukum pidana. Gitu. Tapi bank juga akan mengcover biasanya, kalau dia tanpa agunan, bank akan mengcover dengan
asuransi juga. Ada asuransi kredit, Askrindo. Biasanya bank akan meminta ditutup asuransi kredit karena dia tanpa agunan. Ya, misalnya nanti ada Askrindo, ada Jamkrindo, itu tugasnya biasanya bank akan meminta ditutup asuransi kredit. Gitu. Kalau memang jadi banyak cara sebetulnya. Tapi jalan terakhir adalah dengan faktor litigasi. Litigasi itu bukan tertutup dengan penjualan agunan ya. Misalnya agunannya nggak ada, litigasi itu juga termasuk dengan aspek penuntutan di pengadilan gitu ya. Itu kira-kira Mas Tri. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Apa mau tanya? Ya, silakan. Kalau misalkan kayak kita mau ambil KPR rumah begitu. Nah, ternyata setelah berjalan kayak setahun atau 2 tahun, 3 tahun, si pemilik rumahnya ini teh meninggal, itu nanti yang melanjutkan pembayarannya pihak lain atau bakalan stop dari pihak perbankannya gitu? Atau gimana, Pak? Pemilik rumahnya ini siapa nih? Penjualnya atau? Yang ini, yang beli, yang maksudnya yang ikut yang ambil KPR gitu. Oh, kalau KPR biasanya udah diasuransikan, termasuk asuransi jiwa. Oh, oke. Jadi nanti pihak asuransi begitu Pak yang bayar? Ya, betul. Kalau dia meninggal biasanya nanti asuransi yang akan bayar. Oh, oke, baik. Terima kasih Pak. Jadi si debiturnya pun sebetulnya nanti lepas gitu maksudnya dari kewajiban Jadi itu. Gitu. maksudnya nggak tanggung sama sekali begitu ya Pak ya nantinya? Enggak, nanti asuransi yang akan membayar ini. Asuransi itu besar loh, apalagi semakin kita berumur gitu ya, nanti semakin besar ini preminya. Karena itu kan kayak KPR itu jangka waktunya panjang ya, bisa 15 tahun, bisa 20 15 tahun. tahun kalau nggak 10. Iya. Nah, itu biasanya karena panjang dan misalnya usianya udah berumur gitu ya, itu asuransinya mahal tuh. Mahal. Jadi sekali KPR tuh mungkin tergantung limit KPR-nya juga ya, tapi cukup mahal maksud saya gitu. Preminya cukup mahal. Oh iya baik. Jadi maksudnya nanti yang misalnya kayak istrinya jadi nggak akan ngituin lanjut pembayaran ya Pak ya? Enggak. Kalau memang ditutup asuransi kredit, saya nggak tahu kalau ada bank yang nggak menutup asuransi jiwa ya, asuransi jiwa. Asuransi jiwa dari si orang itu. Biasanya bank akan minta, untuk kredit konsumtif akan minta asuransi jiwa. Apalagi yang nilainya panjang gitu. Oh iya baik. Makasih ya. Ya silakan, ada yang mau tanya lagi? Izin Pak, Ya. saya mau bertanya yang terkait tadi Bapak yang jalur penyelesaiannya itu kan kalau memang sudah tidak bisa restrukturisasi dan lain-lainnya berarti kan jalur litigasi apa ya? Ya nah betul. kalau ada yang kasus yang misalkan Pak saya dengar itu bahwa ada debt collector itu Pak berarti itu legal atau tidak ya Pak ya? Kalau dari segi banknya gitu Pak. Ya. Debt collector itu masih stage awal maksud saya, masih collection. Masih sifatnya bank masih berusaha, karena kan gini, itu biasanya kalau debt collector itu adanya di kredit konsumtif. Di kredit konsumtif, kalau kredit produktif itu biasanya jarang ada menggunakan debt collector, gitu ya. Jadi debt collector itu kejadiannya adalah bank itu sudah menjual kreditnya ke pihak ketiga. Jadi misalnya kita punya, biasanya yang punya debt collector tuh kartu kredit biasanya. Jadi kalau misalnya kita punya kewajiban kartu kredit tidak dibayar, banknya sudah berupaya berkali-kali menghubungi gitu ya, dan nasabahnya menghindar sampai banknya memutuskan gitu ya, karena kalau konsumtif itu biasanya banknya nggak akan memelihara lama-lama gitu, karena nilainya kan kecil-kecil gitu ya, kecil-kecil dan banyak, dan biasanya kredit itu akan dialihkan ke pihak ketiga. Itulah dia si debt collector. Debt collector itu bukan pegawai bank lagi sebetulnya. Banyak yang bukan pegawai bank lagi. Jadi si debt collector ini dia kalau dia berhasil nagih kan sebetulnya hasilnya lumayan buat dia. Misalnya kita punya utang kartu kredit 100 juta yang nggak terbayar gitu ya. Nah ini diserahkan ke debt collector.
Mungkin banknya punya perjanjian juga dengan debt collector. Kalau Anda bisa kolek itu berapapun gitu ya, nanti 75% untuk Anda gitu hasilnya. Jadi kalau legal sih sebetulnya legal, cuman teman-teman bisa berlindung kalau hal-hal seperti itu bisa berlindung di Undang-Undang Perlindungan Konsumen gitu ya. Bisa dicek apakah bisa dilakukan seperti itu. Gitu. Tapi bank itu posisinya nggak akan dalam melakukan sesuatu itu pasti sudah memperhitungkan aspek legal. Jadi nggak mungkin bank itu dalam posisi lemah dalam melakukan hal-hal seperti itu. Karena nanti teman-teman bisa baca sendiri di perjanjian kreditnya seperti apa. Jadi kalau kita hati-hati itu sebetulnya perjanjian kredit yang sepanjang apa itu kita baca. Sampai mana hak dan kewajiban kita gitu. Ya ada maksud bank untuk menjebak di situ, tapi ya itulah yang akan menjadi hak dan kewajiban masing-masing. Jadi kalau debt collector menurut saya itu sebetulnya nggak ada yang salah di situ. Gitu. Nggak ada yang salah. Mungkin caranya salah. Debt collector mungkin caranya salah. Gitu. Karena biar bagaimanapun karakter orang itu nggak bisa kita generalisir gitu ya. Generalisir bahwa semua orang itu baik atau semua orang itu buruk gitu ya. Sebetulnya kalau ada masalah seperti itu kita bisa komunikasi aja dengan banknya dengan baik gitu. Kalau memang kita punya kemampuan. Komunikasi dengan baik, nanti kalau kartu kredit begitu banyak kok diskonnya tuh. Jadi lebih bagus jangan menghindar gitu. Misalnya saya punya tagihan 90 juta, 50 jutanya itu adalah bunga. Bank bisa memberikan diskon bunga. 50 jutanya dihapus semua. Hanya bayar pokok. Gitu. Jadi memang banyak jalan untuk menyelesaikan hal seperti itu ya. Kadang-kadang yang dinilai itu itikat baik dari orangnya. Kalau memang orangnya nggak beritikat baik, mungkin akan diserahkan ke debt collector. Itu kira-kira, Bu. Oke, baik Pak. Terima kasih banyak, Pak. Iya. Maaf Pak, mau bertanya Pak. Ya, silakan, Mas Gugun. Tapi kayaknya topiknya agak melenceng. Gini Pak, kalau misalnya di KPR tuh kan, kalau misalnya yang ngajuinnya ternyata udah berkeluarga gitu, udah bersuami istri gitu. Nah, yang ngajuinnya suaminya, terus ketika cicilan kan dia meninggal, otomatis kan dibayar sama asuransinya tuh. Nanti ahli warisnya ke siapa Pak? Itu ke istrinya atau gimana Pak? Oh, itu balik lagi ke hukum waris yang dianut si debitur ya. Iya. Balik lagi ke hukum waris yang dianut si debitur. Biasanya karena kita mayoritas Muslim gitu ya, kita ikut pengadilan agama kan. Kalau pengadilan agama kan akan memutuskan yang berhak itu adalah istri gitu kan, istri dan anak-anak. Iya. Itu tuh balik lagi ke ini. Jadi kalau tapi bukan nggak mungkin gini ya. Sering kasus kan si yang mengajukan kredit suaminya, tapi nanti sertifikat atas nama istrinya. Iya. Itu ada juga gitu. Itu nggak akan jadi masalah hukum karena kan secara hukum itu harta yang diperoleh semasa perkawinan. Jadi balik lagi itu akan menjadi harta gonogini. Akan menjadi kalau secara hukum agama ya, terutama yang Islam ya. Saya kalau yang umum saya nggak tahu juga karena belum pernah mempelajari, saya nggak tahu keputusannya seperti apa. Tapi kalau yang Islam itu kan begitu ya. Nanti semua yang diperoleh semasa perkawinan itu akan menjadi harta bersama. Harta bersama antara suami dan istri. Jadi yang nanti yang berhak itu adalah istri dan anak-anak. Anak-anak dari balik lagi akan ke aspek hukumnya. Itu nggak. Kalau menurut saya itu nggak pernah jadi apa ya, nggak pernah jadi isu gitu ya, nggak pernah jadi masalah antara suami istri. Iya. Gitu Mas Gugun. Baik Pak. Satu lagi Pak, nggak apa-apa Pak, ngelanjutin. Silakan. Nah itu kan kalau misalnya udah bersuami istri. Nah kalau misalkan gini, ketika pengajuannya dia belum berkeluarga, itu gimana Pak?
ketika pengajuan dia belum berkeluarga, gitu ya, waktu dia KPR. Nah, ini yang mesti hati-hati. Maksud saya gini, secara hukum agama itu semua yang kita peroleh sebelum pernikahan itu kan jadi punya suaminya, jadi punya si orang itu ya, entah suaminya, istrinya gitu kan. Tapi kalau menurut saya nih, dalam perjalanannya kalau dia masih KPR, itu akan menjadi harta bersama tuh. Kalau dia masih KPR, kenapa? Karena ada hak istrinya di situ. Waktu dia menikah itu kan KPR-nya sudah dijalankan bersama gitu ya. Istrinya juga terbeban dari penghasilan itu kan, penghasilan suaminya kan berkurang. Itu akan jadi harta bersama. Kecuali memang KPR-nya sudah lunas sebelum dia menikah. Itu bisa jadi diputus bahwa itu milik suaminya karena diperoleh sebelum pernikahan. Kalau ini KPR-nya belum lunas kan dia masih semasa pernikahan akan menjadi harta bersama gitu. Gitu kira-kira Mas. Nah, buat Pak. Yang perempuan-perempuan kalau takut gitu ya, misalnya suaminya macam-macam gitu, ini minta aja sertifikatnya nama berdua. Itu sih saran paling bagus. Kalau misalnya belum lunas dan ternyata si orang itu belum menikah tuh Pak, otomatis ke orang tuanya apa gimana Pak? Belum lunas dan belum menikah. Iya belum lunas dan belum menikah, ternyata dia meninggal gitu di tengah perjalanan. Kalau meninggal kan nanti ditanggung sama asuransi ya. Nah, warisnya itu balik ke hukum agama. Saya nggak hafal juga tuh kalau anak yang meninggal ya. Kalau anak yang meninggal itu saya nggak hafal juga tuh hukum agamanya gimana gitu. Nanti biasanya balik ke hukum agama, ke pengadilan agama. Kita bisa minta saran ke pengadilan agama untuk hal-hal seperti itu gitu ya. Bisa minta saran secara agama. Kalau Islam seperti apa gitu penyelesaiannya. Itu balik lagi ke ini pengadilan agama. Atau kita mau ikut pengadilan umum ada juga gitu ya. Tapi saya nggak terlalu hafal karena biasanya kalau Muslim itu biasanya akan ngikut ke hukum Islam gitu ya. Itu ada di pengadilan agama. Ya, baik Pak. Baik Pak, terima kasih penjelasannya Pak. Kalau anak saya nggak tahu juga ya. Anak itu nanti turun ke siapa ya kalau dia belum menikah. Hartanya apakah kembali ke orang tua, saya nggak tahu juga. Apakah kakak adiknya punya hak juga gitu ya. Ada pertanyaan lagi? Oke, kalau nggak ada, saya kasih contoh sedikit ya. Kasih contoh bagaimana analisa kredit. Nanti kita, ini karena udah mau jam 9, nanti saya lanjutkan juga ke minggu-minggu depan. Sorry, mana ya? Ini sebentar. Ini 5 menit aja. Contoh bagaimana bank itu, tadi kan ya, kalau si account officer-nya sudah mengunjungi si nasabahnya, udah ini, dan itu dituangkan dalam bentuk analisa gitu ya. Entah namanya di bank masing-masing mungkin berbeda-beda, tapi ada ini yang saya contohkan namanya nota analisa kredit. Nah ini misalnya ya, ini ada PT yang namanya PT Sadayana Bagger gitu ya, mengajukan aplikasi per 17 April 2023 gitu. Ya, ini kalau kita lihat inisiatornya siapa disebut gitu ya. Ini misalnya masing-masing bisa berbeda namanya. Ini misalnya di sini contohnya Abdullah. Abdullah ini adalah si account officer-nya gitu ya. Dan ini akan nanti direview oleh bisnis unitnya dan direview juga oleh risk unit juga. Ada risk unitnya. Jadi ada dalam hal ini nih Astria ini sebagai risk unit gitu ya. Risk unit ini yang akan, makanya keputusan itu tidak bisa diputuskan oleh business unit only. Business unit ini kan satu unit sebetulnya semuanya ya. Ya AO-nya, ya kepala cabangnya misalnya gitu ya, atau siapanya sesuai kewenangan. Dan ini berjenjang gitu. Pemegang kewenangannya business unit,
kewenangan C, business unit, lalu direview juga oleh kewenangan C, risk unit. Risk unit ini tidak ketemu langsung dengan nasabah, dia hanya mempelajari by dokumen. Jadi dia akan mereview secara bersama gitu ya. Keputusan itu nggak bisa dilakukan oleh salah satu saja, tapi diputuskan oleh kedua unit, business unit ataupun risk unit. Saya nggak tahu, kayaknya udah nggak ada bank yang sekarang memutuskan sendiri gitu ya, satu orang. Apakah dia business unit only atau risk unit only, nggak. Biasanya harus berdua. Ini fasilitas dia existing misalnya ada KMK revolving 4,5 miliar, non-revolving 884 juta, KMK transaksional ya 10 miliar gitu, total fasilitasnya 14,5 miliar gitu. Berkasnya sudah ditandatangani oleh saudara Dadan Sopandi ini misalnya sebagai direktur, berarti dia sudah berwenang gitu ya, itu nanti dicek di aktenya siapa yang berwenang. Lalu diceritakanlah permohonannya seperti apa gitu ya, bahwa dia bergerak di bidang industrial kesehatan dan lain-lain gitu ya, sejak tahun berapa gitu. Ini lalu dilakukan rating. Rating ini untuk mengukur sebetulnya si perusahaan ini masuk rating apa gitu. Dari laporan keuangan apakah menggunakan kantor akuntan publik atau laporan in-house, berarti yang dibuat sendiri laporan keuangan nasabah sendiri. Ratingnya ternyata adalah AA. AA itu maksudnya bagus sekali ya. Jadi dimasukkan ke sistem scoring. Ini yang resiko yang dilihat dari portofolio biasanya itu ada unit kredit portofolio yang akan menggolongkan sektor-sektor ini menarik atau enggak. Jadi dalam hal ini industri farmasi termasuk dalam kategori menarik nasional maupun kategori menarik di dalam kasus ini di Banjarmasin. Ternyata ini juga sektornya dinilai menarik. Jadi berdasarkan portofolio guideline, sektor ini bisa dibiayai gitu ya, bagus. Lalu ada risk acceptance kriterianya gitu ya, apakah dia termasuk debitur watchlist? Ternyata tidak terpenuhi ya. Jadi dia pernah masuk watchlist. Kenapa? Karena rata-rata rekening koran dia gitu ya, rekening di tabungan atau di giro dia menurun gitu ya, karena adanya pembelian bahan baku. Sementara yang lain-lain itu terpenuhi. Ya, ini dilihatlah mutasi rekeningnya. Ini sebetulnya kalau mutasi kolektibilitas kreditnya yang berdasarkan SLIC dari OJK gitu ya. Daftar hitam nasional dicek juga, tidak pernah tercatat di dalam daftar hitam nasional. Jadi kalau kita pernah narik cek 3 kali cek kosong berturut-turut, itu akan masuk ke dalam daftar hitam nasional. Pembayaran kewajiban jatuh tempo apakah pernah? Jadi berdasarkan historical, pernah 3 kali melewati tanggal jatuh tempo. Ya, ini karena udah jam 9, saya rasa bisa dibaca-baca dulu, tapi ini akan mencakup semua aspek gitu ya. Mulai dari aspek karakter, capacity, capital, lalu dari 5C maupun dari aspek teknis, aspek pemasaran itu akan dipaparkan semua di nota analisa ini. Hasil kunjungan OTS, lalu ini gambaran usahanya, gitu, lalu bagaimana dengan pemegang sahamnya gitu ya, atau fasilitas dia selama ini ada di bank mana saja, dalam hal ini banknya namanya Bank Bambang gitu. Lalu ada Halo Bank, ada Togo Bank, ada Citibank, ada itu fasilitas-fasilitas yang pernah dia nikmati gitu. Nggak apa-apa, nanti ini aspek-aspeknya, ini silakan dibaca aja gitu ya, buat contoh bagaimana dia menilai aspek kualitatif, manajemen tenaga kerja, apakah pembukuannya. Nanti kita lanjutkan lagi ke minggu depan, gitu ya.
legalitas usaha apakah masih berlaku, karakter dan manajemen susunan pengurus dan pemegang saham ini mengenai karakter debitur, bagaimana orangnya gitu ya. Organisasi, hubungan lokasi usaha, ini aspek teknis produksi. Ya, bagaimana penjualan dia, apakah ini sebagian untuk APBN, sebagian lagi pemasarannya ke online, ke marketplace gitu. Sampai nanti dari laporan keuangan dia akan dinilai sebetulnya kebutuhan kreditnya berapa. Jadi dalam kasus ini kebutuhan kredit dia sebetulnya bisa dibiayai sampai dengan 23 miliar. Tapi debiturnya sendiri yang mengajukan hanya 10 miliar. Jadi dari cash flow-nya semua aspek dinilai dia bisa dibiayai sampai dengan 23 miliar. Nah ini permohonan limitnya itu hanya maksimum pembiayaannya bisa 38 miliar. Ya, tapi yang diminta itu hanya 10 miliar gitu. Jadi sebetulnya masih bisa dibiayai lagi sampai dengan 23 miliar lagi. Saya kira cukup ya untuk hari ini ya. Di filenya nanti saya share, silakan absennya diisi, dipelajari gitu ya. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan minggu depan kita bahas lagi mengenai aspek-aspek yang ada di nota analisa kredit tadi. Ya. Saya kira cukup. Ada yang mau bertanya lagi atau mau menambahkan? Silakan. Nggak ada. Kalau nggak ada, saya tutup aja. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.